Oke, cek satu dua. Terdengar suara saya? Iya, Oke, terdengar Oke. aman. kedengaran Pak. Malam. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam. Oke, oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Kita nggak usah nunggu yang lain ya, sambil berjalan aja. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Mr. Muhammad SAW. Eh, kita bukan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini, malam ini kita akan melaksanakan technical meeting Indonesia Memanah 11 yang nanti akan dipimpin oleh dua tim kita. Yang pertama ada technical delegate Coach Saraswati yang akan menjelaskan tentang pertandingan, teknis pertandingan seperti apa dan hal lain sebagainya. Dan nanti akan ada Coach Rahmat selaku ketua pelaksana atau OC di sini yang akan menjelaskan beberapa hal di luar pertandingan, baik masalah teknis parkiran, fasilitas dan lain sebagainya nanti bisa ditanyakan ke Coach Rahmat. Seperti itu. Kenapa? Oke, Coach Saras sudah bergabung? Sudah siap aman. Siap. Yang lain nanti bisa selain Coach Saras bisa di mute dulu supaya suaranya tidak masuk. Nanti Coach Saras yang akan menjelaskan terkait teknis pertandingan ini seperti apa. Langsung saya bagikan THP atau Coach Saras mau share screen? Boleh tolong di share screen-nya aja THB-nya. Oke. Yang lain tolong di mute, bisa dari panitia nggak mute? Sebentar. Punya aku di mobil kemarin. Udah tadi, tapi punya aku doang tuh deh. Apa punya kamu di mobil? Punya aku tuh jatuh di jok bawah aku kasih. Punya kamu ada? Dari panitia bisa nge-mute. Ini aku lagi rapiin. Peserta mohon di mute dulu suaranya. Ya sayang. Ya Allah, tinggal aku habis mah. Masih lagi. Oke, bisa kita mulai? Entar dulu Andung takut mau makan. Saya aku mau cuma dimatiin Ini aja Dari panitia bisa mute kan ya? Coach dari panitia bisa tolong di mute nggak pesertanya? Halo, izin para peserta bisa di mute ya. Terima kasih. Masih. Udah oke, bisa dimulai panitia.
Coach, Ya, silakan bisa coach. bisa ya? Sudah bisa dimulai? Coach. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih pada seluruh peserta, kemudian panitia. Selamat malam. Perkenalkan, saya yang ditunjuk oleh Pemkot Jakarta Timur untuk menjadi technical delegate di pertandingan kali ini, IM11. Untuk perlu kita ketahui semuanya di awal untuk informasi dari perlombaan ini, peserta pada perlombaan ini sebanyak 799 peserta dari 143 klub. Kemudian nomor partisipan, bisa next ini. Next ya. Ini untuk kategori pertandingannya di atas dulu, sorry. Kategori kita semua ada di technical handbook ya. Kita bisa baca bareng lagi pada layar ini. Kategori yang dipertandingkan yaitu SD Pemula 5 meter, SD Pemula 10 meter, SMP Pemula 10 meter, SMA Umum Pemula 15 meter, kemudian SD 15 meter, SMP 18 meter, Berbo, Triple Umum, kategori umum, dan compound. Berarti ada 10 kategori yang kita pertandingkan. Iya, SD 15 meter sudah tadi. Di poin kelima, berarti ada 10 kategori ya di babak Kaisa, kamu kualifikasi. mau nggak sih Untuk itu? babak eliminasinya, kategorinya yang dipertandingkan eliminasi yaitu SD 15 Buka lagi meter, yang baru aja. SMP 18 meter, Ada lagi, ada 3 Berbo, bungkus. Buka aja yang baru, umum nggak apa-apa. 18 meter, triple umum, dan compound. Oke. Next. Di sini ada catatan bagi jumlah peserta atau tim pada kategori pertandingan tidak mencapai 8 orang, maka langsung masuk ke babak semifinal. Contohnya tadi ada seperti yang kita lihat yang sudah di-share nomor bantalan di kategori compound putri ya. Itu pada babak eliminasi akan masuk ke semifinal karena pesertanya hanya ada 2. Kemudian untuk tim dan mix tim itu hanya di total ya. Di total dari kualifikasi setiap klubnya. Untuk kategori regu dan mix team hanya di total, tidak diadu. Kemudian untuk babak eliminasi dan eliminasi triple itu menggunakan sistem set point. Sistem set point ini ada di THB. Sistem set point itu yang menang mendapatkan poin 2, yang kalah 0, nilai sama mendapatkan poin 1. Nah, kita cari kalau untuk yang eliminasi individual itu pemenangnya di poin 6. Siapa yang lebih dahulu mendapatkan poin 6, dia maju ke babak selanjutnya. Tapi kalau untuk triple, itu yang terlebih dahulu mendapatkan poin 5, itu yang akan maju ke babak selanjutnya. Untuk triple ya, babak eliminasi triple. 5 poinnya, karena triple itu dia masuk ke beregu. Next.
Kemudian untuk timing control system kita dan result system kita hasilnya menginputnya menggunakan Ianseo Scorekeeper, di mana Ianseo Scorekeeper-nya itu dimasukkan oleh para scorer hanya kategori pemula. Ya, jadi masing-masing pemanah di dalam satu bantalan butuh satu device perangkat Ianseo, aplikasi Ianseo Scorekeeper. Dan yang menginput hanya kategori pemula saja Emang udah, Riz? yang Udah. dibantu diinput oleh scorer. Nah, untuk yang prestasi, SD prestasi sampai dengan umum itu menginput sendiri di Ianseo Scorekeeper. Maka diharapkan para peserta atau official sudah menginstal aplikasi Ianseo Scorekeeper. Wajib ya itu ya, karena untuk menginput datanya lewat Aplikasi itu. apa? Kemudian untuk Aplikasi apa shoot tuh tadi, off, Vita? untuk shoot off seperti yang di THB untuk shoot off atau ya next. Untuk nilai sama atau shoot off itu sesuai dengan THB di poin 3. Oke, ini pada saat babak ranking, babak kualifikasi, jika terjadi nilai yang sama, maka akan ditentukan dengan menghitung jumlah nilai 10. Dan apabila jumlahnya masih sama, maka akan dilaksanakan coin toss. Itu untuk babak kualifikasi yang tidak medali ya. Tapi nanti pada saat yang medali, itu shoot off. Katakan lagi nih, juara 1 sama juara 2, skornya sama. Tanpa melihat X atau 10, kita langsung shoot off. Khusus yang medali ya. Tapi kalau yang hanya ranking, misalkan ranking 4 ke 5, 6, maka dilihat dulu nilai X-nya dulu. Kalau misalkan masih sama, berarti kita coin toss. Kemudian untuk nilai sama pada saat babak eliminasi, individual, itu shoot off-nya hanya sekali dan langsung diukur di titik tengah. Untuk yang kategori triple, shoot off-nya semuanya pemanah menembakkan satu anak panah dengan waktu 90 detik. Itu untuk yang kategori triple ya, jika terjadi shoot off. Kemudian untuk dress regulation-nya, untuk baju, untuk pakaian, Berarti nggak masalah pakaian, dong kalau saya, kalau dia bikin baju, bisa tolong di-mute dulu nggak? Nanti ada pertanyaan. Nanti ada sistem pertanyaan, ada sesi pertanyaan. Untuk pakaian, di sini di THB juga udah ada rules tentang regulasi pakaian. Next, panitia. Untuk pakaian, next, sorry. Nah ini nih, tata tertib. Oke, pakaian. Selama kejuaraan berlangsung, ofisial diwajibkan memakai pakaian yang sopan dan bersepatu. Tidak boleh memakai sendal ya. Kemudian satu tim itu wajib memakai pakaian yang sama. Jika nanti tidak ada yang tidak sama, maka warna dominannya minimal harus sama. Katakanlah warna baju olahraganya biru. Maka official juga harus menggunakan warna dominan yang biru.
Kemudian peserta non-official tidak diperkenankan untuk bertanding dengan menggunakan celana jeans dan bercorak kamuflase. beberapa kecelakaan karena si pilotnya itu tidak mau mendengarkan masukan dari si co-pilotnya. Terus kemudian Mohon kalau maaf, yang sampai bisa yang di-mute terakhir, nggak, panitia? kalau nggak salah yang kelima, Pak. Bukan itu. Kemudian untuk tata ketentuan untuk pakaian sudah jelas semua ya. Peserta dan official tidak diperkenankan bertanding dengan menggunakan celana jeans dan bercorak kamuflase atau camo seperti yang ada di THB. Kemudian tata tertib di poin 7 bisa dilihat oleh masing-masing peserta. Nah, untuk ada beberapa tambahan yang di luar dari THB, yaitu yang pertama sequence AB ini, jadi satu bantalan itu hanya 2 pemanah itu hanya di kategori pemula. Jadi kategori pemula itu satu bantalan itu hanya 2 pemanah. Dan ada juara bantalannya hanya emas dan perak. Kemudian untuk di kategori pemula semua ada base score-nya 1, 2, 3 itu mendapatkan piala ya. Ada base score di setiap kategori pemula. Kemudian untuk peraturan perlombaan, silakan dibaca selengkapnya di THB yang sudah dikirim ke grup peserta juga dan official juga punya semuanya. Kalau dari peraturan dari saya technical delegate cukup. Jika nanti ada tambahan dan ada sesi tanya jawab, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Saras yang telah memaparkan kepada official, pada para peserta technical meeting. Silakan ada yang mau nanya langsung boleh, mau lewat chat juga boleh. Cuma kita prioritasin yang nanya langsung dulu ya. Silakan. Nana angkat tangan. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat Silakan. malam ya. Mau tanya dong, Silakan ya. kalau untuk peraturan baunya itu, yang SD pemula, yang dilepas hanya weight-nya aja ya? Spesifik alat sesuai dengan THB. Bau yang mana? Yang pemula ya? Iya, Pemula apa nih? Ada pemula 5 SD meter. pemula 5 meter. Oh, yang 5 meter. Yang Mm-mm. 5 meter berarti hanya menggunakan plunger ya, aksesorisnya. Sisanya tidak ada aksesoris. Oh iya, berarti masih boleh pakai plunger, yang nggak boleh pemberat aja ya? Iya, betul. Pemberat, stabilizer, Oh iya. visir, Mm-mm. ya. Plunger aja yang boleh aksesorisnya. Oke, terima kasih. Visir nggak boleh? Oh, iya, baik. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Coba saya cek di chat ya. Ada nggak yang nanya? Coach mau tanya, Oke, silakan. Ya, silakan. tadi nama aplikasinya apa ya yang harus di-download? Ian SEO Scorekeeper NG. Oke, makasih. Oke, siap. Lanjut. Ini ada pertanyaan juga di chat. Apakah menggunakan earphone atau TWS diizinkan saat memanah? Gimana Coach Saras? Earphone. Semua yang aksesoris elektronik yang menempel di atlet, di tubuh atlet itu tidak diperbolehkan. Oke, berarti dari Muhammad Bara Azizan tidak diperbolehkan ya? Iya.
Dari Rick Archery Sawangan. Yang 10 meter boleh pakai visir? Yang 10 meter sesuai dengan THB, yang pemula boleh pakai visir. Oke, jadi Hanya bisa plunger dan dibaca di visir. sini ya. Boleh pakainya itu yang ditulis berarti boleh dipakai tuh. Tawarin itu loh. Yang 10 meter. Anak panah, plunger, dan sight tuh 10 meter boleh. Assalamualaikum Coach, izin SD. bertanya boleh? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan. Ya baik, untuk untuk yang pemula ya Coach, yang SD ataupun yang 5 meter, 10 meter itu kan boleh pakai nggak boleh pakai aero karbon ya? Boleh. Iya. Terus? Iya, itu diperbolehkan atau tidak ya? Kalau di poin 6 terkait dengan anak panah di SD pemula 5 meter, SD pemula, semua yang pemula, anak panah yang digunakan berbahan kayu, aluminium, alloy, platinum, bambu, atau fiber, boleh bahan semi atau mix karbon. Berarti tidak boleh full karbon, hanya Oke, semi baik. saja. Ini kita mengacu ke pengalaman kemarin ya. Terus tahu saya itu ada beberapa yang pakai karbon. Itu bagaimana tuh? Nanti kita sesuai THB, pada saat cek peralatan, nanti akan kita di sweeping. Kan nanti ada setiap kategori, nanti ada cek peralatan oleh tim wasit. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang pakai full carbon, maka kita disuruh mengganti anak panahnya atau meminjam temannya. Nanti akan di sweeping Pak ya oleh tim wasit. Halo Coach, mau nanya, Iya, siap. di Indonesia Memanah 10 kan ada, kalau nggak salah ada base kostum ya. Apakah di Indonesia Memanah 11 ada lagi? Panitia boleh menjawab untuk base custom? Dipersilakan. Oh, Bunda Ya, baik. Halo, tes. Ya baik, untuk di M11 kali ini kita ada base aksesoris yang gitu ya tentang pahlawan ya. Jadi hanya aksesoris saja gitu. Jadi nanti di apa namanya? Dinilai juara 1 2 3 itu langsung di persesinya. Seperti itu ya, Coach. Kategorinya hanya hari Sabtu dan Minggu aja, itu khusus pemula. SD dan SMP itu yang boleh diikutin base aksesoris ya tentang pahlawan, entah dia mau pakai topi pahlawan atau mau pakai pokoknya yang nilai secara pahlawan, nah itu nanti akan dinilai atau langsung dapat juara di persesinya gitu. Nanti akan ada ya, penting jangan mengganggu panahan, itu nanti bisa dibagikan ketika mencabut arrow atau pas sudah selesai. Nanti akan dibagikan oleh tim dari kami khususnya untuk penilaian ya best aksesoris ter the best lah istilahnya, seperti itu, terunik kayak gitu. Kalau di apa namanya di bajunya itu boleh apa cuman aksesoris toh yang nempel doang? Hanya aksesoris saja ya Coach gitu. Karena berarti kalau bajunya karena kalau terkait bajunya juga diganti akan keganggu nggak nanti nembak karakternya gitu. Tapi makanya saya tertulis itu hanya aksesorisnya aja seperti itu Coach. di pemula doang ya? Iya betul Coach, di khusus SD dan SMP ya Coach. Triple nggak ada lagi? Kemarin soalnya di triple. Triple nggak ada Coach. Nggak ada ya? Khusus Oke SD aja, iya. deh. Terima Sampai kasih. Coach. Siap Ya. Coach. Terima kasih Coach Rahmat. Nih chatnya banyak nih. Pertanyaan-pertanyaan nih. Kita bacain chat dulu ya. Apakah SMP boleh pakai visir? SMP pemula 10 meter.
Udah ada di THB ya, di poin Oke. 2 SD pemula. Memang hanya memakai visir ya. Visir itu sight ya. Mungkin SMP ya? SMP. SD pemula kan ya? SMP pemula 10 meter. Assalamualaikum. SMP pemula. Apa lanjut sama Win? SMP pemula nggak pakai visir kalau di ketentuan poin 3 di THB. Hanya plunger dan weight aja. SMP pemula. Bukan Oke. ini ya. Jadi itu ya. Jadi di THB sudah dicantumkan semuanya yang boleh dan tidak bolehnya. Jadwal komponen dan momen masih sesuai THB. Masih ada perubahan, Coach Rahmat, Coach Saras? Tadi Jadwal. kita udah share jadwal yang terbaru ya. Jadi gini, pada prinsipnya untuk jadwal itu dimohon para peserta itu 1 jam sebelumnya memang sudah harus siap berada di lapangan karena kan itu akan tentatif ya. Tentatifnya dalam pengertian ada cuaca, kemudian bisa jadi lebih cepat karena pembukaannya mungkin bisa lebih cepat gitu. Jadi memang para peserta sudah harus siap 1 jam sebelum pertandingan. Itu sudah di lapangan. Jadi ketika kita announce, maka sudah ready ada di lapangan. Baik itu mundur ataupun maju jadwalnya. Begitu. Lanjut, Coach. Coach mau bertanya. Waalaikumsalam, ya Bu. Halo, ya. Halo, iya Bu, silakan. Ya, ini yang untuk mix team itu gimana? Ada eliminasinya atau cuma di total aja? Sesuai dengan THB, tim dan mix tim hanya di total saja. Oh, Tidak diadu, ya, siap. berarti tidak ada penembakan eliminasi, nggak ada ya? Tidak ada, hanya di total saja. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam, ya. Coach, Nggak perlu ya, karena udah ada forum. Ya, silakan. Tadi Halo. pengen nanya, suara hilang. halo. Halo, ya, silakan Bu. Halo. Kalau misalkan memang perlombaannya mandiri, itu kita pakai bajunya baju nama sekolah atau bagaimana ya, Coach? Pakaian olahraga bebas, tapi harus sama warna dominannya bagi official atlet dan official. Halo? Halo, kedengaran nggak Bu suara saya, Bu? Halo? Iya loh. Ya, Iya. kedengeran Coach. Ya, kedengeran Iya. Coach. Jadi bajunya boleh pakai baju olahraga, tapi dia harus dominan warna yang sama bagi official. Katakanlah baju olahraganya warna biru. Nah, officialnya itu memakai warna dominan yang biru. Biru polos, seperti itu. Oh gitu, berarti kita menyesuaikan dengan atletnya gitu ya, kurang lebih dengan warna dominan gitu ya, Coach ya? Iya, betul. Dengan warna dominan. Sebenarnya kan baik. memang kalau di peraturannya itu harus identik, bajunya harus identik Harusnya sama. sama. Harus, iya, ada nama. Betul. Tapi untuk kali ini kita persilahkan untuk hanya menyesuaikan warna dominan saja. Baik, terima Ya. kasih Coach. Tadi ada yang nanya untuk itu ya, kategori SD pemula ya. Semua kategori pemula berarti tidak perlu menginstal INSEO Scorekeeper ya, karena dibantu oleh para scorer menginputnya. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, izin Izin tanya, mohon Kak. di-share spelling. Apa? Kak, izin tanya terkait UPP, pelaksanaannya di jam berapa ya? Atau di mana? Baik, dipersilakan oleh Ketua Panitia untuk menjelaskan teknis opening untuk seremoni
upacara penghormatan Untuk pemenang. untuk UPP untuk kategori pemula itu kita akan langsung bagikan medalinya setelah bertanding. Bertanding selesai langsung kita bagikan medalinya di lapangan itu juga. Jadi foto-fotonya bisa di luar jadwal, fotonya di luar. Kategori prestasi ya nanti di akhir ada jadwalnya, update jadwal itu ada jadwal UPP. Tapi untuk kategori pemula yang juaranya juara bantalan itu setiap selesai pertandingan satu sesi itu langsung kita kasihkan medalinya. Dari scorer kita langsung kasih medali. Coach Rahmat mau tambah? Ya, halo, Coach. Benar. Jadi kalau untuk kategori pemula itu langsung dibagikan ketika atlet sudah selesai seperti itu. Jadi tidak ada yang menunggu lama, Coach. Jadi rambangan keempat misalkan, jadi scorer sudah menyiapkan medali untuk dibagikan para atletnya seperti itu, Coach. Baik, terima kasih. Ada lagi Coach, untuk tanya dong, pertanyaan? Coach. Ya. Tadi kan kemungkinan perubahan jam kayak maju atau mungkin ada delay, kemungkinan ada. Tapi kalau misalkan perubahan hari nggak mungkin ya? Atau gimana? Atau mungkin? Insya Allah itu nggak mungkin kalau perubahan hari. Jadi kalau misalkan ada Oh, cuaca nih perlu diketahui para official ketika ya misalkan mati lampu ya indoor, kita kan indoor ya. Nanti pada saat di indoor misalkan ada mati lampu atau ada kerusakan device atau apa, nanti kita managers meeting pada saat di lokasi. Apakah itu dilanjutkan atau langsung di skor hasilnya yang terakhir yang kita dapat. Jadi kalau untuk perubahan hari enggak, karena kita oke. indoor kan ya. Coach, maaf Coach, sedikit memastikan Coach. Ya. Silakan Iya, Bu. misalkan kalau misalkan anak itu tidak mempunyai baju olahraga, berarti kita pakai baju yang polos gitu boleh nggak anaknya? Yang penting maksudnya sopan, maksudnya sesuai, pakai sepatu, maksudnya bajunya itu nggak ada baju dari sekolah gitu, baju olahraganya. Bolehkah dia Boleh Bu. pakai hitam polos? Boleh ya? Boleh Bu, yang penting jangan memakai celana jeans, rok jeans, dan memakai sendal atau warna kemo. Ya, baik. Berarti kita official menyesuaikan saja. Dan mohon maaf, ini nanti kita di sana kan kayak kita nih official kan sudah beli pin segala macam. Nanti di sana apakah ada panitia yang memang bisa kita untuk bertanya-tanya, apalagi saya yang biasa dari klub tapi sekarang tidak di klub. Jadi kan semuanya kita urus sendiri gitu. Apakah ada di sana panitianya? Ya, ada Bu. Ada Bu, siap. Ada ya? Oke, baik, Ya. itu saja. Terima kasih Coach. Terima kasih Bu, siap. Malam Coach, izin tanya. Ya, silakan. Ini kan untuk target yang 5 meter SD Coach ya, yang berupa target ilustrasi. Ya. Itu kan di piala-piala itu kan ada frame-nya warna putih tuh aku lihat. Kemarin aku cetak. Penilaiannya kayak gimana tuh Coach kalau jika anak panahnya kenanya di frame itu Coach? Kalau dia kenanya di frame, dia masuk yang ke terbesar ya, nilai terbesar di piala itu. Berarti kalau masuknya di frame piala, dia dihitung kena ya, kena piala ya? Iya betul, dihitung kena. Karena kan Kena bentuk piala pialanya ya? dia membesar mengecil gitu kan ya Pak ya. Artinya Ya. kalau kena di frame yang warna putih, dia berarti diputuskan masuk ke piala ya? Iya betul. Oke. Yang kedua mau tanya jadwal untuk SMP pemula 10 meter putra kloter kedua Coach, itu kira-kira di jam berapa ya Coach?
Untuk schedule kita yang terbaru sudah kita share ke grup peserta ya Pak. Jadi pada Mm-mm. prinsipnya itu 1 jam sebelumnya sudah ada di lapangan ya Pak. Oh gitu. Yang sudah di-share itu di jam berapaan, Coach? Sorry, maaf. Ya, kategori apa Pak? Maaf. SMP pemula 10 meter putra, kloter kedua. Kloter kedua. Di SMP pemula itu kan semua di hari Sabtu ya. Betul. Di hari Sabtu, yang kloter kedua SMP pemula 10 meter ya. Iya, 10 meter. Kloter kedua itu di jam 1. Jam 1 ya. Oke, baik. Berarti datang setengah 12 aman ya? Aman ya, aman. Oke, Aman Bang. baik. Siap, Ah, ya Pak. makasih, Coach. Makasih. Ya, siap. Coach, izin nanya, Coach. Iya, silakan. Anak saya ikut yang SMP 18 meter, tapi belum pernah sama sekali pakai aplikasi Yansio Scorecard. Nah, tapi udah di-install sih di Coach. Nanti kalau misalnya di saat mulai itu ada kesulitan, apa bisa dibantu nanti Coach? Bisa dibantu oleh tim wasit ya Pak, nanti di lapangan. Baik. Ya, Terima kasih Coach. baik. Oke, kita lanjut Di sini beberapa masih ada chat-chat lagi. beberapa, iya masih ada beberapa yang bertanya tentang SMP nih, intinya- SMP pemula. Ternyata SMP pemula itu tidak menggunakan visir ya di sini kalau sesuai spesifikasi alatnya, sesuai THB. Ya, SMP pemula 10 meter. Tidak memakai visir. Iya, itu Coach, betul. Terakhir aku bertanya-tanya juga ternyata SMP pemula itu jatuhnya jadi kategori barebow ya. Iya, betul sekali. Betul, tapi ya benar kategori barebow karena dia memakai weight, plunger boleh, ya. Coach, maaf Coach. Siap ya. Ini kan face targetnya baru dikirim nih, aku lihat nih ya. Iya. Tadi yang Bapak itu tanya, frame putih itu yang mana ya? Di samping piala bentuk nanti yang berbentuk piala. Iya, itu maksudnya list hitamnya itu bukan? Atau? Iya, list hitam ya. List hitam deh, kayaknya udah diganti hitam deh terakhir. Oh. Ya, Coach Iya, Rahmat ini, ya. ini yang Ya betul. Rahmat, Izin yang terakhir saya udah nge-share dari 4 November. Izin kalau misalkan saya belum nge-share lagi yang terbaru gitu. Sekarang yang putih itu karena kemarin ada pembahasan dari judge bahwa putih itu kayak agak berbayang itu, makanya digantinya menjadi list hitam seperti itu, Coach. Oke. Berarti kalau kena yang hitamnya tetap Betul. skor piala itu ya berarti. Iya, masuk Betul, ya Coach. Mau dia maaf izin ya kalau mau dia nanti kenanya di bagian bawah posisinya yang hitam itu tetap masuknya ke piala seperti itu Coach. Oh, kalau kena kuning dikitnya juga nggak apa-apa berarti masih kena yang itu pialanya. Ya kena kuningnya. Ini kan warna dasarnya kan kuning. Lanjut site pendidik. Ya pokoknya piala itu ya Bu. Oh, kalau yang izin kalau misalkan tidak kena atau robek itu nanti bisa dilihat dari judge gitu. Jadi kalau misalkan kalau shaft arrow-nya kena bagian yang hitam-hitam itu maka akan masuk ke nilai poin Udah itu. sini lihat Gitu, deh, Bah. kalau misalkan kena yang targetnya warna kuning itu masuknya ke nilai 4. Maaf. Ya, halo. Ya. Iya, ada suara lain. Ya, sebentar saya izin mute dulu ya. Iya. Ini maaf izin yang nanya yang mana ya? Biar saya Nana. Maaf ya. Oh, Nana. Baik. Iya. Oke. Bentar ya, Bos. Ya, jadi untuk penilaian yang di kategori SD pemula 5 meter itu yang ilustrasi piala. Jadi yang dimaksud untuk kena poin itu yang di mana? Jadi untuk arrow atau shaft arrow itu yang menyentuh pada bagian hitam di list pinggiran yang piala itu masuk ke poin.
Kalau cuman apa namanya? Kalau cuman robek atau segala macam itu nanti ada di hak di judge ya coach gitu. Oh iya. Judge juga bisa punya penilaian sendiri dan bisa apa namanya masuk atau enggaknya di target tersebut gitu. Oh oke. Dan nanti kalau misalkan kalau kena yang kuning itu nanti tetap ada poinnya coach. Poin itu 4 Iya. gitu. 4 ya. Agak kecil ya. Iya. Seperti itu coach. Oke, ini Iya. satu lagi maaf aku tanya, tadi yang input ke Ianseo scorekeeper itu bukan official kan berarti scorernya kan? Ya, jadi untuk kategori di luar pemula itu masuk ke scorekeeper satu bantalan satu devis. Jadi bisa share ya, bisa sharing di timnya gitu. Misalkan satu bantalan ada 3 nih, nah itu pilih salah satu siapa yang mau jadi devisnya gitu. Jadi bisa device, sorry. Oh berarti yang jadi device-nya tetap dari salah satu officialnya, nggak ada scorernya yang khusus dari panitia? Nggak ada gitu. Jadi semua khusus di peserta gitu pas. Kalau untuk kategori di luar pemula ya gitu. Betul. Oh iya. Kalau pemula SD berarti saya yang input berarti gitu Kak? Misalnya gitu ya? SD pemula 5 meter misalkan. Itu nanti ada scorernya kalau khusus pemula. Khusus pemula itu nanti dibantu oleh scorer. Di luar dari pemula itu mandiri ya. Seperti itu. Oh ya oke. Berarti Siap. yang pegang device-nya tuh salah satu atlet di bantalan itu ya, bukan official ya? Betul. Jadi official nggak bisa ya, cuma atlet ya? Oh iya berarti official nggak boleh maju ya? Jadi nanti apa namanya atlet itu saling mencatat gitu loh. Misalkan nanti bantalan A yang akan mencatat C, nanti C akan mencatat B, seperti itu. Saling menginput di device scorekeeper seperti itu. Cross ya. Iya, A ke B, B ke C, C ke A, seperti itu. Saling menginput lah. Gitu. Jadi masing-masing pemanah pegang satu device untuk yang Enggak, jadi satu bantalan itu satu device. Jadi bisa sharing lah. Jadi bisa sharing untuk input gitu, Bos. Jadi nggak perlu satu bantalan itu harus punya 3 device, nggak usah gitu. Jadi perwakilan aja lah istilahnya, Bos. Gitu. Oke, terima kasih. Soal Ianseo ini. Coach, punten baru join grup. Saya kurang kopi kan tadi ada target yang gambar piala dan target yang biasa ya. Itu yang gambar piala hanya 5 meter atau 10 meter pemula juga? Hanya 5 meter. 5 meter aja berarti. Berarti yang 10 dan seterusnya biasa ya. Ya, izin coach, Target itu ya untuk kategori yang piala itu khusus SD 5 meter saja. SD 10 meter, SMP 10 meter itu menggunakan target pace yang 100 cm atau 10 ring seperti itu, Bos. Nah, itu untuk kategori SD 10 meter dan SMP pemula 10 meter seperti itu. Sesuai di THB ya. Sesuai di THB, Bos. Seperti itu. Oke, terima kasih. Siap, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bos. Ya, tanya Coach. Ya. Boleh buka slide rundown, Coach? Slide apa? Buat Rundown. rundownnya. Oh ya. Dia bayar. Oh ya. Rundown yang terbaru ya? Iya. Minta tolong panitia. Rundown yang update. Oke, sebentar ya. Mau keluar.
rundown terupdate itu langsung akses di link rundown apa enggak, Coach? Kenapa? Ulangi, maaf. Rundown terupdate ini langsung ke akses di link rundown yang udah di-share apa enggak ya? Kita udah share ke grup peserta tadi. Nah, kan saya lihat nih di rundown terbarunya Heeh. belum ada kloter. Misalkan SD pemula sesi 1, terus ada sesi 2-nya dengan jarak yang sama, kloter 3, kloter 4, belum ada jam pasti, Coach. Sudah ada jamnya di sebelah kirinya. Ini di sebelah kirinya ada jamnya. Yang Jam. untuk misalkan kloternya udah belum ada tuh ya? Misalkan Di kloter schedule yang 3-nya di terbaru jam kan berapa? ada. Di schedule terbaru yang sudah dikirim, itu di sisi sebelah kirinya itu waktu. Misalkan tadi mau tanya kloter berapa? Oke, ya siap. Iya, udah dapat. Ya dapat. Oke, makasih ya, Coach. Oke, ya, sip. Yang target. Oke, kita sepakati ya sampai maksimal jam berapa? Enaknya? Maksimal banget jam Jam 9 ya. 9. Tapi kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi kita bisa akhiri. Ini saya baca chat-chat lagi, jadwal sama beberapa nanya Ini saya perlengkapan ya. sedikit ini ya. Maaf, Coach, saya izin mau menjelaskan tadi ada yang di chat itu nanya kenapa tidak boleh alat device. Kalau dia sesuai rules itu, kenapa dia tidak boleh alat device itu? Karena pertama dikhawatirkan ada kecurangan atau perintah melalui alat device yang menempel di tubuhnya. Seperti itu. Kemudian ketika misalkan dia dengerin musik, itu bisa kedengeran oleh teman satu targetnya. Itu juga bisa mengganggu di dalam satu bantalan. Seperti itu. Kenapa kita tidak boleh atlet itu memakai alat device? Misalkan, oh itu nggak dipakai kok, Coach. Misalkan, itu dimatikan. Tetap sebenarnya tidak boleh. Karena itu tidak ada, ada juga yang memakai alat device supaya dia tidak bisa mendengar kanan kiri. Berarti kan dia bisa melakukan untuk kefokusannya dia. Jadi dia menambah kefokusannya dia. Artinya kan itu juga termasuk melakukan kecurangan karena yang lain kan juga tidak memakai alat device itu, tidak menutup kuping itu. Seperti itu. Semoga yang nanya di lewat SMS, lewat pesan sudah bisa jelas ya kenapa. Nanti untuk rules-nya ayatnya nanti saya kasih tahu. Itu boleh. Dan kenapa itu menjadi tidak boleh. Tapi untuk dari segi kategori tingkat nasionalnya di peraturan perlombaan sampai internasional, alat device itu yang paling mencolok itu ketika ada perintah suara melalui alat device. Dikhawatirkan terjadi kecurangan. Seperti itu sih. Terima kasih ya. Lanjut yang mau tanya. Ini di chat banyak juga sih pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin Tadi bisa sempat disimpulin aja. saya udah balas-balas aja sih tadi. Tadi saya sempat udah beberapa balas. Oh, Oke. Untuk pertanyaan-pertanyaannya. Izin bertanya ya, Coach. Iya, Untuk siap. yang di luar pemula, kan untuk scoringnya dilakukan oleh archer, salah satu archer. Itu untuk Iya. kontrol dari panitia ada nggak, Coach? Ada. Ada ya, oke. Jadi nggak hanya archernya saya, jadi dikontrol juga atau diperhatikan oleh panitia ya, Coach ya, untuk Iya, menghindari sudah ada kecurangan. wasit. Iya, sudah ada wasit di belakang, Pak. Siap. Oke ya, makasih. Ya, baik. Ada lagi pertanyaannya? Coach mau nanya, Coach. Ya, silakan. Untuk kategori pemula kan dapat itu ya, medali bantalan kan langsung dibagiin tuh sama sertifikat bantalan itu biasanya nunggu kayak tahun lalu atau bagaimana nanti yang sekarang ini? Silakan Ketua Panitia
dijelaskan untuk teknis upacara penghormatan pemenang? Ya, Coach, izin saya menjawab. Untuk kategori pemula itu ya medalinya akan dibagikan langsung gitu. Dan untuk sertifikat akan menunggu beberapa menit gitu, Coach. Karena kan nunggu hasil ininya juga ya, hasil juara keberapa dia gitu. Izin Kak Saras mau menambahkan boleh? Boleh, silakan. Mengingatkan aja Kak Saras, biasanya di hari Ahad, hari Minggu, itu di Cijantung itu diberlakukan ibaratnya satu jalur. Itu dikonfirmasikan aja ke para peserta untuk antisipasi yang pagi. Biasanya itu padat banget soalnya di wilayah situ. Nah, untuk sistem keluar masuk dan parkir dipersilakan untuk panitia menjelaskan. Terima kasih Pak sudah mengingatkan. Mas Agus ini ya? Ya, betul. Ya, terima kasih Coach. Izin kalau untuk dari segi GOR ya, dari segi GOR sih kita bisa muat kapasitas mobil itu 75 mobil. Tuh. 75 mobil. Nah, dengan catatan setelah selesai kategori tersebut, misalkan sudah dapat medali dan sertifikat, bisa langsung boleh meninggalkan lapangan gitu, boleh langsung meninggalkan area GOR, Coach. Seperti itu. Coach, sorry nanya Coach. Ya. Ini aku lihat di nomor bantalan ya. Itu ada kategori yang SD pemula yang 5 meter. Itu satu bantalan. Halo? Halo? Ya Coach. Ya Coach, lanjut Coach, maaf. Ini untuk aku lihat di nomor bantalan untuk SD pemula 5 meter putra. Di bantalan 28 itu satu bantalan satu tim Coach. Itu gimana ya? Mohon izin Coach bantu jawab. Untuk kategori pemula itu yang di 5 meter ya. Itu ada satu klub, ada satu klub ya. Berarti satu bantalan itu satu klub. Karena Betul, kita posisi penembakannya dibuat mewah, satu bantalan itu hanya 2 pemanah, sehingga tidak menimbulkan crowded. Dan kita terima kasih kepada panitia untuk menyediakan satu bantalan 2 pemanah. Jadi itu ternyata terjadi satu bantalan itu dengan klub yang sama. Solusinya adalah nanti dari tim wasit akan memantau di target tersebut. Untuk menguasai lebih memantau di target tersebut. Lebih diawasi bagaimana proses penilaiannya. Seperti itu Pak. Oke. Siap, jadi artinya tidak akan ada perubahan di hari H ya? Tidak ada perubahan. Insya Allah tidak ada perubahannya. Kalau masalah itu insya Allah aman lah, anak-anak kita jujur semua, dan terima kasih juga kalau memang diawasi sama tim wasit. Aku khawatirnya dari ada yang komentar jadi ada omongan nggak enak, itu aja sih yang aku hindari. Enggak, ya. Aman ya, jadi hari H nggak akan berubah ya, takut ngerubah mood anaknya kalau di hari H berubah nanti. Pokoknya segala terjadi perubahan dan pertanyaan kita putuskan sampai malam ini. Oke, jadi siap. Kalau misalkan nanti ada perubahan itu hanya terkait misalkan cuaca, percepatan waktu, perlambatan waktu, itu kita ada managers meeting. Tapi kalau masalah secara teknik, posisi bantalan, kemudian dress regulation, semua keputusannya ada di hari ini Pak. Jadi bagi yang tidak hadir, keputusan yang kita sudah buat, keputusan technical meeting adalah keputusan akhir yang kita sudah sepakati
yang kita anggap sudah disepakati, baik yang datang atau yang tidak datang malam ini. Pada saat perlombaan kita menjalani sesuai dengan kesepakatan hasil technical meeting. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Baik ya. Coach, izin mau nanya, Coach. Iya, Ini kan silakan. anak saya baru pertama ya ikut, jadi saya maaf kalau masih bingung. Enggak, saya mau make sure aja. Berarti kalau untuk SD pemula 5 meter putra ya, yang kloter 2 itu hari Jumat itu nggak usah datang kan ya? Kan hari Sabtu saya lihat jadwalnya ya. Iya, nggak perlu Bu. Sesuai dengan hari pertandingannya Sesuai saja. dengan rundown-nya aja ya. Ya, sesuai dengan rundown-nya, kedatangannya. Dan 1 jam sebelumnya ya Bu, sudah hadir di lapangan. 1 jam sebelumnya sudah hadir di lapangan. Oke, berarti Siap. kan nggak bawa apa-apa ya? Maksudnya untuk tadi hanya pakaian aja tadi ya. Kalau peralatan nanti di sana ya. Peralatan apa ya Bu? Maaf. Oh, untuk ininya, archery-nya. Peralatannya dibawa masing-masing Oh, pemanah. dibawa masing-masing. Oh ya, oke. Iya, Kalau gitu. Ya deh. Oke, thank you. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coach, maaf mau tanya. Kebetulan anak saya kan belum punya busurnya. Gimana ya Coach? Apa ya, waktu yang tahun lalu sih dipinjam dari apa namanya dari venue gitu. Untuk yang Sabtu ini bagaimana ya Coach? Kalau mengenai penyewaan peralatan, dipersilakan kepada panitia. Oh, itu. Berarti di sana nanti on the spot aja gitu ya? Atau gimana? Nanti Mohon jadi panitia. ya sudah ada silakan Coach Rahmat deh. Halo, Coach. Malam Coach. Iya, malam. Sorry, ganggu lagi. Tadi kan aku ada sempat tanya untuk SMP Pemula Putra Kloter kedua ya. Tadi ada jawaban itu jam 1 siang. Nah, aku barusan buka lagi rundown terbaru, itu ternyata mundur sampai setengah 4 sore ya. Betul nggak? Kategori apa Pak? SMP Pemula. SMP Pemula Kloter 2 Putra. Kloter 2 Putra. Kloter 1, kloter 2. Kalau kloter 2 di sini jam, ya betul, setengah 4. Iya, jadi mundur ya. Jadi bukan yang jam 1 tadi ya? Bukan, iya. Yang terbaru ya Pak, rundown-nya. Oke, jadi yang setengah 4 ya? Siap, ya. Datangnya Oke, 1 jam sebelumnya ya Pak ya? Baik. Ya, Ya. makasih banyak, Coach. Baik. Assalamualaikum Coach, mau tanya Coach. Yang tadi nanya soal Pertanyaannya busur belum dari sekolah dijawab. mana? Dari karakter Coach. Oh iya. Coachnya Coach Nurdin ya. Oh iya. Jadi dari eskul-eskul yang dari pihak panitia, insya Allah alat sudah kita sediakan. Ini di luar pertandingan ya. Karena kita penyelenggara, kita sudah siapkan alat-alat eskul. Pokoknya yang kalau coach bilang ada, aman dah. Oh, Gitu. oke, baik. Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih banyak Coach sebelumnya. Assalamualaikum. Ya, nanti teknis peminjamannya bisa tanya coachnya aja. Oh ya, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jika kalau SD 15 meter ada juara bantalannya nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya Coach Saras ya? SD apa? Kenapa? 15 meter. SD 15 meter. SD 15 meter kan itu masuknya prestasi. Jadi nggak ada juara Iya. bantalan kan? Tapi Juara bantalan itu hanya pemula saja. Oke, Coach. Terima kasih. Oke, siap. Assalamualaikum Coach. Nanti bisa. Silakan. Waalaikumsalam. Coach mau tanya kalau penggunaan aero yang diameternya besar yang 7,8 mm untuk compound boleh? Kalau indoor boleh ya? Boleh, oke. 9 ya. 9,3. Terima kasih. Coach Rahmat, soal venue ada yang mau disampaikan lagi selain tadi parkir? Ada info-info tambahan? Sudah jam 9, bagaimana panitia?
Ya, sedikit saya informasi rules tempat ya, Coach izin. Langsung aja Coach. Oke, untuk toilet kita aman ya, jadi berada di belakang posisi shooting line. Gitu. Jadi area depan semuanya akan kami tutup agar tidak ada orang yang lalu lalang. Dan nanti di podium, di tribun juga nanti ada beberapa yang kami larang untuk peserta berada di posisi tribun. Penonton nanti ada di tribun belakang dan di samping. Cuman di samping itu nggak terlalu sampai ke belakang banget gitu, karena takut terjadi hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Dan untuk hari Jumat yang Muslim dan yang laki-laki kita ada masjid dekat area situ. Kurang lebih berapa meter lah gitu. Bisa kita jalan. Gitu, dari area di Gor Nanggalanya gitu. Izin Coach satu lagi untuk pakaian ataupun seragam ya. Biasanya untuk ini Coach Indonesia Memanah itu untuk pemula masih ada toleransi karena biasanya mereka dari sekolah-sekolah yang berbeda dan otomatis juga coachnya nggak mungkin juga menyamakan kalau mereka belum punya jersey klub misalnya mereka pakai seragam olahraga sekolah dan itu otomatis tidak bisa coachnya nggak bisa menyamakan gitu coach. Maksudnya kalau untuk kategori pemula itu biasanya ada toleransi untuk senada, sewarna dan sebagainya. Tapi kalau memang untuk non pemula biasanya lebih ketat gitu coach. Apakah memang tetap seperti itu coach? Maaf diulangi pertanyaannya, masalah baju ya? Masalah baju untuk pemula atau untuk keseluruhan ya? Masih ada. Kalau nggak ada baju yang sama, baju yang warna dominan saja ya Pak? Tadi sudah dijelaskan di awal. Halo Pak? Halo? Iya coach, masalahnya kan dari beragam sekolah ya coach. Itu mereka warna seragam sekolah juga berbeda-beda ya. Jadi kalau Iya kan agak kita sulit sudah untuk mentoleransi menyamakan. dengan warna baju dominan Pak. Jadi tolong disiapkan saja warna baju dominannya, officialnya. Misalkan atletnya memakai baju olahraganya warna orange, berarti officialnya dipersiapkan dari sekarang Pak untuk warna dominan Kalau yang baju sekolahnya warna ada 5 orange. berarti bawa 5 seragam gitu coach ya. Iya kan Ustaz daftarnya toh. Ya Allah Papa, Sabtu. Bagaimana Pak? Halo, sudah jelas belum? Panitia, bisa tolong dijelaskan? Bapaknya jadi nanya apa enggak? Kalau nggak jadi nanya, saya mau nanya dong. Tadi gimana? Ya mungkin terakhir maksudnya kan ini beragam sekolah ya dan warna seragam olahraga berbeda. Jadi khawatir kalau untuk memulai toleransi nanti khawatir coachnya tidak punya yang senada warnanya hambat seperti itu. Terima kasih. Izin jawab Pak. Mohon maaf. Sesuai dress and regulation di dalam panahan itu sebenarnya atlet itu harus sesuai sama dengan officialnya. Itu sesuai aturan. Nah, kita mentoleransi di sini di Indonesia Memanah 11 masih memberikan toleransi bahwa atlet dan official itu memakai pakaian dan dominan. Nah, jika ini berbeda-beda atletnya karena dari sekolah yang berbeda, mungkin bisa dijanjikan bersama, misal atlet ini bawa celana training dari sekolahnya masing-masing yang masih kelihatan nama sekolahnya kalau itu membawa nama sekolah. Nah, setelah itu bajunya
mungkin bisa diseragamkan semua untuk memakai misalnya baju putih. Jadi ofisialnya bisa menggunakan baju putih. Seperti itu, Pak. Tadi pertanyaan dari siapa? Omre ya. Dan itu udah cukup ya. Itu terakhir, nggak ada yang nanya lagi setelah ini. Saya mau nanya dong. Ya, Punten, maafin, saya kurang paham nih. Saya udah baca THB, nama poin nomor 5, peralatan dipergunakan. SMP pemula 10 meter putra-putri. Menggunakan busur standar, wudhu kecuali ILF, anak panah, pelanggar, atau kecuali ini mengikuti belakangnya atau kecuali ILF doang ya? Berarti boleh pakai pelanggar weight itu boleh? Itu pertanyaannya. Boleh. Kan? Anjir boleh. Enggak, weight boleh berarti? Ya, weight itu boleh, Pak. Jadi gini ya, tadi ada juga tanya masalah weight itu sama nggak sama stabilizer? Weight itu beda sama stabilizer. Weight itu pemberat yang seperti kayak di barebow ya, yang berbentuk logam atau agak panjang itu weight. Tapi kalau stabilizer berarti full, ada short stabilizer, ada long stabilizer. Seperti itu. Oke, itu aja pertanyaannya. Jadi Terima kalau Siap. ini coach, sorry, jadi kalau aku baca sih aku coba mengerti untuk standar pemula SMP 10 meter itu jatuhnya kategorinya barebow. Barebow, iya betul. Karena dia pemula ya, SMP-nya SMP pemula ya. Iya. Jadi kalau barebow ya boleh pakai plunger, boleh pakai weight. Iya, betul. Betul sekali, Pak. Omre, ngopi Omre. Ya, enggak, soalnya kan sini nggak disebutin barebow-nya, jadi bingung. Iya, saya awal-awal juga mau daftarin anak-anak bingung itu. Iya, mana yang barebow, mana yang SMP ya, pemula. Coach, izin coach nanya coach. Iya. Ini menyambung terkait pemberat dan stabilizer tadi nih coach. Untuk yang SD 10 meter yang pemula ya. Itu nggak boleh pakai stabilizer ya. Karena nggak ditulis di THB-nya itu. Iya, betul. Tidak boleh pakai stabilizer. Hanya memakai visir dan plunger. Oke. Jadi Ya, sesuai THB ya. Makasih coach. makasih ya. Siap. Kita cukupkan saja THB hari ini ya. Technical meeting hari Technical ini. meeting. Terima kasih kepada para coach, para ayah dan bunda yang telah antusias mengikuti acara di malam hari ini. Memang kalau misalnya mau dibahas full, nggak akan ada habisnya. Pasti ada aja pertanyaan, tapi memang secara general sudah terjawab oleh Coach Saras terkait teknis-teknis, rundown, hal-hal kecil. Kalau kecil-kecil pasti akan diumumkan di grup peserta ya, karena terkait rundown. Tapi rundown secara prinsip tadi sudah disampaikan kalau tidak akan ada pemindahan kategori. Tapi kalau jam, nah itu sejauh ini tidak ada perubahan kecuali tapi force major misalnya tiba-tiba dari jantungnya ada apa, itu yang pasti akan kita sampaikan sesegera mungkin. Baru udah Kayak datang gitu. ini buat parkir Tapi ya. sejauh ini tidak akan ada parkir ini udah pemindahan kategori. Kayak gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya close ya. Terima kasih. Thank you, makasih. Sama-sama. Enggak ada.